Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, dan juga malam. Perkenalkan, nama saya Muhammad Gazwan Caesarian dengan 3 digit NIM terakhir 2097 dari Prodi Teknik Informatika, Fakultas Teknik, Kampus Universitas Negeri Surabaya. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan materi mengenai priority scheduling atau penjadwalan berprioritas yang merupakan salah satu algoritma dalam CPU scheduling pada sistem operasi. Seperti yang kita ketahui, dalam sistem komputer terdapat banyak sekali proses yang berjalan secara bersamaan. Oleh karena itu, sistem operasi membutuhkan suatu mekanisme untuk menentukan proses mana yang harus dijalankan terlebih dahulu oleh CPU. Salah satu metode yang digunakan adalah priority scheduling, yaitu metode penjadwalan yang menentukan urutan eksekusi proses berdasarkan tingkat prioritasnya. Pada slide ini akan dijelaskan mengenai konsep dasar dari priority scheduling. Yang pertama, yakni dari segi pengertian. Priority scheduling sendiri memiliki pengertian algoritma penjadwalan CPU, di mana setiap proses diberikan nilai prioritas tertentu. Proses yang memiliki prioritas paling tinggi akan diproses terlebih dahulu oleh CPU, sedangkan proses dengan prioritas yang lebih rendah harus menunggu sampai proses yang lebih penting selesai. Kemudian yang kedua adalah ciri utama dari metode ini, yaitu adanya perbedaan tingkat kepentingan antar proses. Jadi, tidak semua proses itu diberlakukan secara sama, melainkan dipilih berdasarkan tingkat prioritasnya. Selain itu terdapat dua jenis priority scheduling, yaitu yang pertama preemptive. Untuk pengertian preemptive sendiri, yakni metode penjadwalan CPU di mana proses yang sedang berjalan dapat dihentikan sementara oleh sistem operasi jika ada proses lain dengan prioritas lebih tinggi yang datang. Jadi, priority scheduling yang preemptive ini memiliki arti CPU dapat menghentikan proses jika prioritas lebih tinggi datang. Misal, yang ada proses yang pertama-tama itu berjalan, lalu tiba-tiba ada proses yang memiliki prioritas lebih tinggi dari proses yang awal. Maka proses yang memiliki prioritas lebih tinggi itu akan menginterupsi dan menghentikan sementara proses yang awal, lalu menjalankan proses yang baru tersebut, karena proses yang baru tersebut memiliki prioritas yang lebih tinggi. Lalu yang kedua yakni non-preemptive. Non-preemptive ini kebalikan dari preemptive itu sendiri. Jadi misal jika preemptive ini suatu proses itu dapat diinterupsi atau dihentikan sementara, kalau non-preemptive ini kebalikannya. Jadi non-preemptive ini tidak bisa diganggu gugat sama sekali. Jadi misal kalau ada suatu proses yang suatu awal proses yang sedang berjalan, maka proses tersebut akan melanjutkannya sampai selesai terlebih dahulu, baru berganti pada proses yang selanjutnya. Untuk mempermudah memahami konsep preemptif, kita bisa melihat contoh dalam kehidupan sehari-hari, yaitu di rumah sakit misalnya. Misalnya di ruang IGD terdapat beberapa pasien yang sedang menunggu untuk ditangani dokter. Awalnya, dokter sedang menangani pasien yang kondisinya tidak terlalu parah, misalnya seperti flu atau batuk dan yang lain-lain. Namun, tiba-tiba datang pasien lain yang kondisinya sangat kritis atau sekarat dan membutuhkan penanganan yang segera. Dalam situasi seperti ini, dokter biasanya akan menghentikan sementara penanganan pasien sebelumnya dan langsung menangani pasien yang kondisinya paling kritis terlebih dahulu. Setelah pasien kritis tersebut stabil atau selesai ditangani, dokter baru akan kembali melanjutkan penanganan pasien sebelumnya. Situasi ini mirip dengan konsep preemptive scheduling dalam sistem operasi. Jadi, preemptive kalau dianalogikan itu kayak gitu. Untuk pengertian non-preemptive priority scheduling, yakni dalam metode ini CPU akan menyelesaikan proses saat ini hingga selesai sebelum proses yang lain. Lanjut, slide 3.
Konsep prioritas dalam sistem. Pada slide 3 ini akan dijelaskan tentang prioritas statis dan prioritas dinamis, serta contoh-contoh penerapannya. Secara umum, terdapat dua jenis prioritas yang digunakan dalam sistem, yakni yang pertama adalah prioritas statis, yang kedua prioritas dinamis. Yang pertama, prioritas statis. Pada prioritas statis, nilai prioritas suatu proses ditentukan sejak awal dan tidak akan berubah selama proses tersebut berjalan. Jadi misalkan ada 5 proses. 5 proses tersebut prioritasnya akan ditentukan sejak awal. Jadi kalau misalnya tengah-tengah memasukkan proses itu tidak akan bisa menunggu 5 proses tersebut selesai terlebih dahulu. Lalu yang kedua yakni prioritas dinamis. Pada prioritas dinamis, nilai prioritas dapat berubah selama proses berlangsung. Biasanya, metode ini digunakan untuk meningkatkan efisiensi sistem agar tidak ada proses yang terlalu lama menunggu. Untuk prioritas dinamis ini, eh, nilai prioritas suatu proses tersebut bisa dimasukkan ke tengah-tengah. Jadi misal kalau awal-awal itu ada 3 proses yang sudah memiliki nilai prioritas yang berbeda-beda, lalu ketiganya berjalan. Nah ini itu bisa diinterupsi, bisa ditambahi 1 proses lagi yang memiliki nilai prioritas yang lebih tinggi dari ketiga proses tersebut. Sebagai contoh, dalam kehidupan sehari-hari pada komputer kita, beberapa proses sering diprioritaskan oleh sistem, seperti notifikasi chat, notifikasi email, notifikasi berita, panggilan telepon, serta proses yang menunggu operasi input atau output. Proses-proses tersebut biasanya diberi prioritas lebih tinggi agar dapat diproses lebih cepat oleh sistem. Lanjut, proses penjadwalan dalam priority scheduling. Pada slide ini terdapat diagram alur proses penjadwalan prioritas dari mulai ready queue sampai CPU execution. Pertama-tama, proses akan masuk ke dalam ready queue, yaitu antrian proses yang siap untuk dijalankan. Kemudian, sistem operasi akan memberikan nilai prioritas kepada setiap proses. Jadi, misal ada P1, P2, P3 ini. P1, P2, P3 ini akan diberi nilai prioritinya masing-masing. Misal P1 nilai prioritasnya 1, P2 nilai prioritasnya 2, P3 nilai prioritasnya 3. Setelah itu, CPU akan memilih proses dengan prioritas lebih tinggi. Jadi, karena tadi P1 itu memiliki nilai prioritas yang tinggi, yakni 1, P1 akan dikerjakan terlebih dahulu. Beda halnya, misal P1 ini nilai prioritasnya 3, sedangkan P3 ini nilai prioritasnya 1, maka yang akan diproses terlebih dahulu, yakni P3. Setelah itu, proses tersebut dijalankan terlebih dahulu. Jadi setelah ini semua proses akan dijalankan terlebih dahulu. Lalu semisal ada suatu proses yang baru yang memiliki priority lebih tinggi dari proses yang awal tadi yang ada di ready queue, maka proses yang lebih tinggi ini akan ditangani terlebih dahulu, lalu proses yang sebelumnya dilakukan akan diberhentikan sementara oleh CPU. Untuk memudahkan pemahaman dari proses ini, ada analogi sederhana dalam perkantoran, yakni misalnya terdapat 2 jenis pekerjaan, yaitu pekerjaan bos dan kedua pekerjaan pegawai. Bos ini memiliki priority 1, lalu pegawai ini memiliki priority 5. Nah, semisal pegawai ini sedang antri fotokopi di TU, kantor TU. Lalu antri panjang, lalu tiba-tiba ada bos yang datang lalu meminta fotokopi juga, maka yang didahulukan adalah bos ini. Jadi bos ini tidak perlu mengantri. Jadi analoginya seperti itu. Nah, slide kali ini ada contoh perhitungan dari priority scheduling. Jadi misal di sini kita memiliki 5 proses yang saya beri nama P1, P2, P3, P4, P5. Masing-masing
proses tersebut memiliki burst time. Burst time itu waktu untuk menjalankan satu proses di dalam CPU. Nah, burst time setiap proses juga berbeda-beda, ada yang 10, 1, 2, 1, 5. Lalu setiap proses juga memiliki nilai priority yang berbeda-beda. Di sini P2 memiliki nilai priority yang paling tinggi, yakni nilainya bernilai 1. Dan P4 yang memiliki nilai priority paling rendah, yakni 5. Lalu bisa dilihat di bawah ini Gantt chart. Ya, yang pertama dikerjakan adalah P2 di sini. Karena P2 ini tidak menunggu apapun, maka waiting time-nya ini bernilai 0. Lalu P5. P5 karena P5 dikerjakan setelah P2 dari prioritinya ini. Maka P5 harus menunggu P2 selesai dikerjakan terlebih dahulu. Karena P2 bertanya 1, maka waiting time P5 yakni 1. Lalu P1. Ini P1 menunggu P5 dan juga P2. P2 dan P5 jika di total burst time-nya ini 6 detik, maka P1 memiliki nilai waiting time sejumlah 6 detik. Lalu semua waiting time-nya ini dijumlahkan dan dirata-rata lalu bisa didapat average waiting time, yakni suatu nilai yang dibutuhkan rata-rata dari setiap proses. Bisa didapatkan 8,2 detik. Nah, semakin cepat average waiting time-nya, maka bisa disimpulkan bahwa suatu algoritma ini tergolong bagus. Lalu selanjutnya tantangan pada priority scheduling. Karena setiap algoritma juga memiliki kekurangannya masing-masing. Nah, masalah utama yang sering terjadi pada priority scheduling yaitu starvation, yakni kondisi di mana suatu proses dengan prioritas rendah harus menunggu sangat lama, bahkan bisa saja tidak pernah dijalankan oleh CPU. Hal ini terjadi karena CPU selalu memilih proses yang memiliki prioritas lebih tinggi terlebih dahulu. Jika sistem terus-menerus proses baru dengan prioritas tinggi, maka proses yang memiliki prioritas rendah akan terus tertunda dan berada di bagian belakang antrian. Saya beri contoh supaya lebih jelas, yakni bayangkan dalam sebuah sistem notifikasi. Notifikasi penting seperti email kerja atau pesan darurat selalu diprioritaskan. Sementara itu, notifikasi yang kurang penting seperti berita atau promosi bisa saja tidak pernah ditampilkan karena selalu didahului oleh notifikasi yang lebih penting. Jadi hal ini mengakibatkan notifikasi berita yang memiliki prioritas rendah sangat lama untuk dijalankan, bahkan tidak akan pernah dijalankan karena diinterupsi terus-menerus oleh pesan-pesan yang lebih penting. Lalu apa solusi yang ditawarkan yang bisa menyelesaikan masalah ini? Yakni lanjut, yakni starvation egging. Apa itu starvation egging? Egging adalah metode di mana prioritas proses akan meningkat seiring waktu menunggu. Jadi semakin lama proses tersebut tidak dijalankan, maka semakin lama juga nilai prioritasnya akan semakin naik. Dengan cara ini, proses yang awalnya memiliki prioritas rendah tetap memiliki kesempatan untuk dijalankan oleh CPU. Teknik egging ini memastikan bahwa tidak ada proses yang tertunda selamanya dan semua proses pada akhirnya dapat dieksekusi. Sebagai contoh, jika ada notifikasi berita yang awalnya itu memiliki prioritas yang sangat rendah, maka setelah menunggu cukup lama, sistem akan meningkatkan nilai prioritasnya sehingga akhirnya notifikasi tersebut tetap ditampilkan. Nah, pada slide kali ini akan saya berikan beberapa perbandingan algoritma penjadwalan CPU yang lain, agar kita itu bisa membandingkan dari priority scheduling ini. Yang pertama ada Vivo, first in, first out.
yakni proses yang datang lebih dulu akan dijalankan terlebih dahulu tanpa mempertimbangkan prioritas. Jadi ini seperti kayak kita mengantri. Yang mengantri pertama akan dilayani terlebih dahulu. Lalu yang kedua ada shortest job first, yakni proses dengan waktu eksekusi paling pendek akan dijalankan terlebih dahulu, sehingga dapat mengurangi waktu tunggu rata-rata. Tapi meskipun shortest job first ini ya bisa dibilang cukup efisien, tapi menurut saya ini kurang adil. Karena bisa saja ada proses yang datangnya itu eh, akhir-akhir, tapi memiliki burst time atau waktu dijalankan itu sedikit, maka ia akan dijalankan paling awal. Lalu bagaimana dengan proses yang paling pertama? Nah, itu menurut saya itu kurang adil. Lalu yang ketiga ini ada round robin. Round robin adalah pada metode ini setiap proses mendapatkan jatah waktu CPU secara bergiliran dalam interval waktu tertentu yang disebut time quantum. Jadi round robin ini misal ada tiga proses. Nah, tiga proses ini memiliki burst time yang berbeda-beda. Ada yang sangat cepat, ada yang sangat lama. Misalnya ada yang satu detik, 5 detik, lalu ada yang 1 jam. Nah, kalau round robin ini akan dikerjakan yang paling awal, tapi juga ngerjakannya itu ada waktunya sendiri. Jadi misal proses yang paling awal adalah 1 jam. Nah, tapi waktu yang dikerjakan itu misal 5 detik, maka 1 jam ini tidak dikerjakan secara langsung 1 jam gitu, tapi 5 detik, lalu lanjut ganti ke proses selanjutnya 5 detik, lanjut lagi 5 detik, dan seterusnya. Nah, itu contoh gambaran dari algoritma-algoritma lain. Setiap algoritma lain pasti memiliki kelebihan dan kekurangan. Ya, yang terakhir kesimpulan. Sebagai kesimpulan, priority scheduling adalah algoritma penjadwalan CPU yang menentukan urutan eksekusi proses berdasarkan tingkat prioritas. Proses yang memiliki prioritas tertinggi akan dijalankan terlebih dahulu oleh CPU. Metode ini dapat bersifat preemptif maupun non-preemptif tergantung bagaimana sistem mengatur proses yang berjalan. Walaupun memiliki kelebihan dalam memprioritaskan proses penting, metode ini juga memiliki kelemahan yaitu masalah starvation. Namun, masalah tersebut dapat diatasi dengan teknik aging, yakni meningkatkan prioritas proses yang telah lama menunggu sehingga semua proses tetap mendapatkan kesempatan untuk dieksekusi. Lalu contoh penggunaan dari priority scheduling ini cocok untuk sistem yang membutuhkan penanganan proses penting lebih cepat seperti notifikasi, komunikasi jaringan, atau proses sistem. Demikian penjelasan saya terkait priority scheduling dalam sistem operasi. Semoga penjelasan ini dapat membantu kita memahami bagaimana sistem operasi mengatur proses agar CPU dapat bekerja. Ya, terima kasih atas perhatiannya. Lalu apabila ada perkataan saya yang belibet atau kurang berkenan, mohon dimaafkan. Ya, sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.